Oke, ini Bu ajarin ya tentang fungsi yang mam tuh adik nggak paham sama sekali ya. Jadi kita pahami dulu. Kalau tadi itu kan Ibu udah bilang untuk fungsi, fungsi itu kan dia fx sama dengan y. Jadi ini pahami, fx sama dengan y. Jadi fx itu ya si y, hasilnya itu y, dan apa tadi, fx itu y dan y itu fx gitu loh, kebalikannya gitu, fx itu y dan y itu fx. Udah paham ya? Kemudian kita ke sini, ini kan ada a, ada b. Nah ini kita misalkan ini sebagai, dah habis itu kan ini kan x, kita misalkan ini x terus ini y, ya kan. Dah, ini kita pahami. X itu berarti kan dia 1, 2, 4. Ini kita masukkan ya. Berarti elemennya 1, 2, 4. Terus yang Y-nya itu yang Y itu adalah hasilnya, Dik. Hasil, daerah hasil. Kalau ini kan daerah kawan ya kan. 2, 3, 4. Berarti daerah kawannya kita misalkan itu si B lah ya kan. B-nya itu tadi barulah 2, 3, 4. Nah, kalau si daerah Y itu adalah daerah hasilnya yang yang hasil dari relasi antara si A ke si B. Jadi kan 1 ke 2. Berarti makanya Y itu hasilnya 2 ya kan. Terus kemudian 3 masuk enggak? Enggak. 4 masuk. Udah. Berarti cuma Y itu daerah hasilnya 2 sama 4. Oke, paham ya? Jadi di sini daerah asalnya 1, 2, 4, daerah hasilnya 2, 4, daerah kawannya 2, 3, 4 yang semua ini. Kemudian Bu, kayak mana nih kaitannya sama ini Bu? Berarti kan, ini tadi kan Ibu bilang fx sama dengan y. X itu sama dengan y, atau y sama dengan fx. Jadi kita masukkan adik lah, ya. Contoh ini. Ini kan ini kan ini kan x-nya 1. Hasilnya 2. Berarti kalau kita kaitkan ke fx itu berarti f x-nya berapa tadi? 1, ya kan? 1 sama dengan y-nya 1, hasilnya 2. Gitu. Kemudian f1 lagi hasilnya yang x-nya 2, hasilnya 2. Berarti f2 sama dengan 2. Lalu f2 lagi hasilnya 4. Berarti f2 sama dengan 4. Kemudian f4 hasilnya 4. f4 sama 4. Nah, inilah dia artinya tadi yang fx sama dengan y tadi. Jadi harus dipahami. Jadi yang 2 ini adalah si daerah hasil. Kalau yang tadi ini si x itu daerah asal. Dia dipasangkan kemana, inilah dia hasilnya, bukan daerah kawan. Gitu ya. Contoh nih, tadi kan notasi fungsi. Fungsi 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Di mana 1,2 itu berarti kan dia x, y ya. Ini x, y. Berarti x-nya itu 1, y-nya 2. Di sini x-nya 2, y-nya 4 dan seterusnya. Jadi rupanya dari relasi x sama y ini udah dipasangkan, berarti kan 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6 gitu. Kalau dibuat di relasi tadi kan, ini kan tadi 1 dipasangkan 2, ini tadi 2 dipasangkan 4 gitu, ini pasangkan gitu deh. Nah, udah dapat nih x sama y nya gitu, fx sama dengan y gitu kan, fx sama dengan y. Nah, itu tadi dari x sama y itu kita bisa loh buat rumus fungsinya. Ini kan tadi kan fungsi namanya. Nah, kita bisa buat rumus. Kayak mana ya kalau kita tadi masukkan si x tapi hasilnya si y gitu. Dengan cara tadi ini kita coba-coba. Misalkan tadi kan fx sama dengan, kalau kita dimasukkan x-nya tadi 1, ini 1 ini kan, kita masukkanlah 1. Tapi dia bisa hasilnya 2 yang ini. Nah, dia bisa hasilnya 2. Kayak mana caranya?
Coba ini, nah ini kan fx sama dengan 2x. Nah, bener nggak tadi kalau kita masukkan 1 hasilnya 2? Tadi kan F1. Ini F1 hasilnya 2. F1 hasilnya 2. Ya udah, masukkan berarti 2 kali 1. Bener kan? 2. Betul. Berarti F1 jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Coba kita masukkan yang ini. F-nya 2, Fx-nya 2, kita masukkan bener nggak hasilnya 4? Berarti kan tadi kan Fx sama dengan 2x. Masukkan, berarti 2 kali 2. Hasilnya 4, bener. 2 kali 3, hasilnya 6. 2 kali 4 hasilnya 8. Berarti benar rumus fungsinya itu 2x. Nah, inilah tadi dapat dinyatakan dengan fx sama dengan 2x. Ini paham ya? Oke, perhatikan soal ini. Ini memang udah ada jawabannya, tapi kita harus pahami dulu. Di sini kan ada K sama L. K itu 357 daerah asal, dan L itu daerah kodomen atau daerah kawan 12, 28, 44. Jadi di sini dapat kita pahami seperti yang dijelasin tadi, fx sama dengan y, ya kan? Fx sama dengan y. Jadi kalau kita masukkan nilai x tadi yang ini kan, daerah asal ini x dan ini y. Kita masukkan daerah asal tadi 3. Bener nggak kalau kita masukkan daerah asal tadi 3 ke rumus, ke salah satu rumus yang di sini, hasilnya 12. Nah gitu. Maka kita cari yang mana yang benar gitu. Kalau yang A nih, kita misalkan kan, rumusnya fx sama dengan rumus fungsi dari k ke l. Jadi fx sama 8x kurang 12. Benar nggak hasilnya 12? Kita masukkan tadi 3. Coba ya, berarti kan 8 kali x-nya tadi 3. Berarti 8 kali 3 dikurang 12. 8 kali 3, 24. Dikurang 12, 12. Bener kan? Bener. Coba yang ini lagi, yang kedua, 5. Benar nggak hasilnya 28? Udah, berarti 8 kali 5 kurang 12. 8 kali 5, 40. Kurang 12, 28. Berarti benar. Udah, kita udah coba 2 percobaan, udah benar. Udah, berarti jawabannya A gitu. Nanti kalau misalkan nggak ada yang A ya berarti kita coba dulu semuanya biar dapet gitu. Jadi ini udah paham ya. Oke, ini Ibu ada soal, ya kan? Contoh soal ini dan pembahasan, tapi kita kerja sendiri lah ya. Ini diketahui rumus suatu fungsi ya. Ini udah tahu rumusnya ya. Rumusnya fx sama dengan ax tambah b. Jika nilai f3 sama dengan 8 dan f min 2 sama dengan min 7, maka nilai a dan b adalah. Nah, gini. Yang tadi kan rumusnya 2x gitu kan. Nah, di sini koefisien dari x itu udah dapat 2. Di sini x. Nah, di sini koefisien dari x nggak dapat, ya kan? Belum dapat. Nah, itu si A dan konstanta itu B. Jadi A dan B ini ditanya berapa gitu. Jadi kita masukkanlah nilai si x tadi dari si ini yang diketahui. Di sini deh yang seperti yang cara tadi F3 sama dengan 8 dan F-2 sama min 7. Ini berarti kayak mana tadi sesuai pemahaman tadi? Berarti ini adalah fx-nya dan ini y-nya, ya kan? Berarti x-nya tadi 3, y-nya 8. Yang ini berarti fx sama dengan y. X-nya min 2, y-nya min 7. Berarti kayak mana ini? Kalau ininya relasinya. Berarti di sini x-nya 3, ini x-nya min 2. Di sini 3 dipasangkan atau hasilnya 8. Yang ini min 2 hasilnya min 7. Udah, berarti kan gini. Gitu kan pemahamannya. Ini tadi si X, ini si Y. Nah, habis itu udah kita masukkanlah dia ke rumusnya. Tapi untuk yang pertama dulu ya, F3 sama 8. Oke. Yang pertama berarti F3 sama 8. Berarti di sini F3 ya kan, fx-nya berarti yang pertama 3. A-nya kita nggak tahu. Nah, buat A-nya. X-nya masukkan tadi 3. Ditambah B-nya tahu nggak? Enggak. Udah A kali 3 nih maksudnya dia. A kali 3 berarti 3, 3A. K tambah B.
Udah. Habis itu, yang tadi ini kan Ibu udah bilang tadi, kalau fx sama dengan y, ya. Fx itu ya sama dengan y, ya y itu sama dengan fx. Berarti kalau tadi ini f3 sama dengan 8, f3 sama dengan 8, berarti 8 sama dengan f3, kan gitu. Berarti di sini f3 sama dengan 8 kita buat di sini. Nah, gitu ya. Sama dengan, tadi kan A kali 3 berarti 3A tambah B. Udah, ini berarti persamaan pertama. Ya, paham sampai sini ya. Kemudian yang kedua, yang ini. F-2 sama dengan min 7. Udah, berarti kita buat kayak gini juga tadi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita buat. Berarti F min 2 kan fx tadi kan min 2 sama dengan A kali x-nya min 2 tadi ini kan ditambah B. Udah, tadi f min 2 sama dengan min 7. Min 7 punya f min 2. Udah kita buat di sini. Nah, 7 min 7 kan. Jadi sama dengan min 2 kali A min 2A ditambah B. Udah, ini persamaan kedua. Jadi gimana Bu cara nyari A sama B-nya? Kita ingat pakai rumus metode eliminasi di materi persamaan linier. Jadi kita kerjakan dengan metode eliminasi. Di mana di sini persamaan pertama kita buat 8 sama dengan 3A ditambah B gitu ya. Kemudian tadi yang persamaan kedua min 7 sama dengan min 2A ditambah B. Kita eliminasi, artinya eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Ya. Dah, ini kan variabel A sama B kan variabel, ya kan? Ini variabel. Kita bisa nih tahu nih B dikurang B habis kan, Dik? Habis. Udah lah, nggak usah dibuat. Terus ini 3A dikurang min 2A. Ini. Mana ya dibuat 3A dikurang min 2A. Berapa? Ini negatif positif berarti 3A tambah 2A 5A. Buat di sini 5A. Sama dengan 8 kurang min 7. 8 kurang min 7. Negatif positif dari 8 tambah 7 15. Jadi A sama dengan 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3. Masukkanlah. Kalau udah dapat si A, kita substitusikan atau masukkan nilai A tadi ke dalam salah satu persamaan yang ini. Kita carilah si B-nya. Jadi kita masukkan di persamaan pertama aja ya. Lalu di sini 8 sama dengan 3A tambah B. Kita masukkan si A. 8 sama dengan 3 kali A-nya berapa? 3 tambah B. Jadi 8 sama dengan 3 kali 3, 9 ditambah B. Jadi B sama dengan, ini pindah ke kiri, jadi negatif. Jadi 8 dikurang 9. B sama dengan negatif 1. Udah dapat nih A sama B-nya. Tinggal dicari. Berarti di sini kan berurutan ya nilai A dan B. Berarti kan tadi A-nya 3, B-nya negatif 1. 3 dan min 1. 3 dan min 1. Berarti yang D. Oke, semoga paham ya. Coba kalau memang paham, kerjakan nomor 3 ini. Nomor 3. Nomor 3 nih. Suatu fungsi, ini suatu fungsi, ini udah dapat ya rumusnya. Terus F-2 sama dengan 17 dan F5 sama dengan negatif 3. Maka F12 berapa? Ini kayak mana Bu jadi F12? Ini maksudnya nanti kan, kalau nanti kan pakai proses eliminasi ya kan, udah dapet lah si P sama Q-nya, kayak tadi kan A sama B gitu kan. Nah ini P sama Q udah dapet nih kan. P sama Q udah dapet berapa. Nah kita masukkan, misalkan nih kan, misalkan P-nya 2, Q-nya 3. Jadi kalau kita masukkan ke fungsi ini, berarti kayak mana?
fx sama dengan 2 kali X, 2X tambah 3. Ini misal ya, P sama Q udah dapet. Nah, kita masukkan nih F12. Berarti kalau F12 maksudnya si X-nya. Si X-nya tadi kita masukkanlah ke sini. Berarti misalkan nih ya, 2 kali 12 ditambah 3. Berarti 24 tambah 3, 27 ya. Nah gitu kan nggak ada jawabannya. Ini kan namanya tadi asal-asalan tadi. Caranya dapat P sama Q tadi cara seperti soal yang sebelumnya ya. Jadi udah dapet P sama Q-nya, dicari, dibuat dalam persamaan ini tadi, kemudian masukkanlah F12 tadi, masukkan X-nya, berapalah hasilnya. Nanti dapat di sini, oke? Komen, share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.